Paksa untuk mengetahui aqwaid yang 50 dibarengi dengan dalilnya. Sementara pembahasan tentang ini masih dalam lingkup perselisihan ulama. Berarti tetap orang masuk na golongan mana? Kan gitu leh. Lamun dina sisi akidah orang masukna karena Asy'ariyah wal Maturidiyah. Secara kesimpulan Imam Asy'ariyah wal Maturidiyah bahwa orang yang taklid dina masalah akidah masih dihukumi sah tetapi berdosa. Sama halnya ketika kita diwajibkan atau dituntut untuk mencari ilmu, maka ketika tidak melaksanakannya berarti misalnya kira-kira jamak ke Bandung tengah jam kaburu majlis taklim sore ke Bandung teh kaburu mun isuk heeh ka Pelasar sore kaburu teh kaburu pan ari punggung mah nanya kenapa hukumna ieu ngaji geura ngaji kaburu berarti kaburu teh seolah-olah udah meremehkan waktu menang dosa tina kewajiban menuntut ilmu. Terus kudu omongkeun ka batu sing dihewaan. Terus munafik kan bisa gitu. Lebih jauhnya lagi dalam masalah akidah ini. Secara kita sesuai dalam aliran mazhab akidah, kita itu memegang mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah, di mana mazhab ini berpendapat bahwa orang yang bertaklid itu tetap sah tetapi berdosa. Menanggapi perbedaan pendapat tentang masalah ini, dia dijelaskan janganlah kamu tergolong orang yang bertaklid di dalam masalah akidah. Nah, itu dia ya. Yang bisa menyebabkan imanmu itu dipertanyakan. Imanmu itu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena merujuk pada perbedaan ulama tadi. Lamun teh cek Imam Haromen kamari teh maneh berarti dia magelo begitu nya intina. Ya, teu apal teh nyaho ari masalah naon. Tidak bakoma meureun ya. Tapi lebih parah ya, Haromen mah teu apal makna-makna acan. Wajib, mustahil, jaiz teu apal. Termasuk jero-jeroana meureun. Imam Haromen minimalna ketika melihat atau merujuk pada ulama, kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa tidak sahnya, tidak mencukupinya iman seseorang ketika dalam akidah masih bertaklid. Dipertanyakan para jenazah ngalah amanah keluar tina perselisihan ulama geus apal teu bege. Aya nu bogoheun ka urang. Tapi urang bogohna kana ieu. Keheula ieu mah, keheula. Cekel heula. Geus sarep. Pancan tangtung. Daekeun ieu nya, najan bogo ge ka sieu. Kalamun ieu teu bogoheun, kan pemajar ieu ge. Misal gitu misalnya. Ada. Jadi kalah aman maksudnya gitu. Ini macam contoh-contoh sederhana gitu. Keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan. Maka moal jauh tina sunnah bisa. Dina perkara fikih biasa sebagian ulama mengatakan wajib.
atau wajib. Sebagian ulama lagi mengatakan haram, minimal orang plek dina sunnah. Kali itu asup, kali asup. Arek melukan wajib, pasti aja begitu. Arek melukan haram, pasti aja begitu. Sunnah, biasana ngalaman gitu. Nah, sehingga kesimpulannya hindari dari keadaan kita sebagai golongan orang yang bertaklid di dalam akidah supaya keimanan kita tidak dipertanyakan. Mana asup neraka? Toh cek itu maka jeun asup surga keneh. Gitu ayo pasti. Minimal kajian teka surga ke kajian tadi tangtukkeun ka surga ge rada jauh ka surga minimalna tos aya kepastian urang masuk ke neraka. Nah gantung ke tengah-tengah gantung ka surga gabut. Sehingga tidak mencukupi ketika orang berkata bahwa saya mantap dalam akidah, mantap dalam akidah tanpa mengetahui pengetahuan tentang akidah tersebut. Jing, mantap ke mana? Percaya Gusti Allah, mantap. Percaya Gusti Allah, yakin, iman. Ayat Allah, ayat, mana dalilna? Teuing. Hanya mau, berarti. Mudah diombang ambing. Mencek zaman aya nama masih bisa diperkirakan kalah dengan Uni Satutus keluar dari keyakinan itu. Jadi lamun tadi pegang dalil-dalil eta dikhawatirkeun keimanan urang teu kuat. Ada ke asup Kristen. Engke sabulan urang bere mie tadus. Lamun rek asup Kristen. Alek. Itu tambahan 1 kilo tiap bulan. Asal naik asup Kristen. Asup naka Kristen. Itu walaupun ditambah kata-katana pokoknya saya teh mantepnya dina akidah teh dan saya tidak akan menarik kembali atau keluar daripada kemantapan saya dalam berhati. Bohong, merintah ngomong mah gampang bae. Nek bohong juga. Urang mah buka emek. Kira-kira mantep tuh ya. Neng bohong saya kasih dapi. Goreng motor nage. Oh, emek ye. Saka bogor dapi. Allah ku emek. Kira-kira robah teh tanya. Ya, seperti gitu. Rumah blong lupa kalau ragu ngecek polisi ya tak Rumah ngebul jalan ke ngebul Metak Batu baru jogging kedawah kena deh bahkan di kitab Syarah Aqaid bahwa mendahulukan ilmu hukumnya wajib ya. Sebab apa? Sebab ilmu ini adalah sebagai pondasi yang dimana karena adanya pondasi itu maka bakal terbangunnya suatu bangunan. Bakal bangun iya bangunan lamun pondasi. Enak orang yang imah langsung pasang batal.
Ariyo. Ya, udah iya. Itu rawan, termasuk keyakinan atau akidah orang rawan. Maka kewajiban mengetahui akidah 50 ini yaitu ilmunya, tentang dalilnya, pengetahuan dalilnya. Konsekuensinya palayasihul hukmu biwudu'i syaksi aw sholatihi, tidak sah hukum wudunya seseorang dan sholatnya di mana tidak mengetahui tentang masalah akidah ini. Islam nabi dipertanyakan, iman nabi dipertanyakan, ujug-ujug sholat, ujug-ujug sholat, iman nabi can kukuh bener, geus ujug-ujug sholat. Can kukuh ditarima na urang teh nembak teh ya can kukuh ditarima. Geus ujug-ujug mah rugi. Awal. Apakah dengan misal saya kasih kamu satu pak buku Sinar Dunia untuk mendukung sekolahmu, misalnya ada budak sekolah teh yang atau cinta meong gitunya, mendukung sekolah atau menuntut ilmu kamu, diterima ke budak teh, apakah itu sudah membuktikan dia menerima cintamu? Enggak kan? Sebuah dijawab hantu cinta nama buku nama cokot gitu. Jadi hendak sah. Kama, dari mahuki ieu merek sodako. Los bae. Pas mau jual ditolak, adeukeun bukuna, kan bisa tulisan. Iman, Islam, ihsan. Iman terkait akidah, Islam terkait syariat, ihsan terkait akhlak. Nyambung dengan ini. Iman, akidah, Islam, syariat, ihsan, akhlak. Tauhid, terus fikih, terus tasawuf. Urutanannya sempurna. Wal nadkur lan becik nutur sapa kita laka maring siro al aqaida ing piro-piro aqaid akidah al khamsina kang 50 kang 50 mujmalatan hale den gemblengaken qabla dzikriha ing dalam sadurunge nuture aqaid mufassalatan hale den rinci. Fa'lam mangka waruha sira annahu insatuhu kalakuan iku wajib lahu kadue Allah subhanahu kalawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha inggil Allah apa isruna 20 apane sifatan sifate wa yastahilu lan mustahil alaihi ngatasi Allah apa isruna 20 wa juzu lan wenang fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala apa amrun perkara wahidun kang sawiji wa hadhi mangkau tawi iki iku ihda siji wa arba'una lan 40 berarti 40 hiji iku ihda wa arba'una 40 siji terus aku angka we wajib bulan wajib
li rusulika duwe pira-pira rasul apa arbaatun papat wa yastahilu lan mustahil alaihim ing atase rusul apa arbaatun papat wa yajuzulan menang pihakihim ing dalam hakke rusul alaihim iku tetep ing atase rusul as-salatu tawi rahmatan wassalamu lan salamatan apa amrun perkara wahidun kang sawiji fahadhihi mangkau tawi iki sakabehe iku al khamsuna 50 wasaya lan bakal teka apa tahrirul kalami martela akan kalam ingda dzikriha ing dalam nalikane nuture hadhil khamsun mufassalatan hale den perinci ing sa'a lamun ngersakaken sapa Allah taala al awalu tawi kang awal minas sifati saking pira-pira sifat al wajibati kang wajib lahu ta'ala kadwe Allah ta'ala iku al wujud waktu lipalan dan persulaya akan opo bimaknahu tetap ing dalam maknane wujud faqala mangka ngendika sapa ghairul imamil asy'ari saliyane Imam Asy'ari waman lan ulama tabi'ahu kang manut sapa man ing Imam ing man man ing Asy'ari al wujudu utawi wujud hiya ya wujud ya tahu Iya. naon sababna al wujud mudakkan ning diana jadi muannas sih ada dua alasan memang. Tadi emang lebih ke nuturkeun khobar hal termanas. Walaupun secara ningali mubtada mudzakkar tetapi khobarna karena dia teh ngajaga karena khobarna hal-hal mempertahankan khobar. Iku al-halu hal tingkah al wajibatu kang wajib lidzati kadue zat madamat ing dalam salagine langgeng opo adzatu zat wa hadhil hal lan utawi iki tingkah ikulatu allalu ora den ilati apa hadhil hal bi'illatin kalawan illat bi'illatin kalawan illat wa makna kauniha lan utawi makna anane mana ya
Oh, yaitu wajib bagi Allah mempunyai sifat 20. Sebaliknya mustahil mempunyai sifat 20. Dan jaiz wenang bagi Allah mempunyai sifat satu sifat. Berarti 20 tambah 20 tambah hiji 40 hiji. Ditambah kapara rasul. Sifat wajibna opat, mustahilna opat, jaizna hiji. Jadi salapan 40 hiji tambah salapan jadi Gocap. 50. SD. Mulai masuk karena pembahasan sifat wajib bagi Allah. Anu pertama bagian sifat wajib bagi Allah. Nah, definisi wajib tapi Definisi. masuk dong. Nah, Mantuk. Mungkin ayah. simpel atau mungkin tak ada. Menoleh. Mantuk mawon. Itu nggak maksud atau mungkin tak ya? Sekarang itu mungkin ayah. Mantuk mawon Oh mantuk. iya betul. Dilaksanakan dengan pahala. Pak ya tahu Pak. Oke lah, bagus berarti. Mungkin betul berarti wajib. Ayah, gas gitu. Nah benar. Ya, pada menit. Bukan tekal hati ya, tidak dimengerti oleh akal bahwa hal itu tidak ada. Yang pertama, al-awwalu min sifatil wajibah lahu ta'ala al-wujud. Nomor satu dari sifat wajib bagi Allah Ta'ala yaitu al-wujud. Artinya wujud ada. Secara makna al-wujud diperselisihkan oleh ulama. Selain Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya mendefinisikan wujud dengan al-halul wajibah lidzati madamat ad-datu. Al-halul wajibah lidzati madamat ad-datu. Suatu keadaan yang wajib bagi zat selama zat itu ada. Suatu keadaan yang wajib adanya di suatu zat selama atau selagi zat itu ada. Atau simpel lagi, suatu keadaan yang wajib bagi suatu zat selagi zat itu ada. Kayak contohnya ya di komputer. Wa hadhil hal la tu'allalu bi illatin. Hal ini, keadaan ini tidak dikarenakan adanya ilat yang lain, disebabkan karena sebab yang lain.
So, ulangi ya. Suatu keadaan yang nempel, yang wajib nempel, yang wajib ada di zat. Ya. Selagi zat itu ada. Keadaan disebut lagi. Oke, yang lebih jauhnya bisa dikatakan sifat. Kenapa? Apa gerus? Telepon. Iya permen. Misal dua permen. Berapa? Permen. Permen. Permen itu zat benda, zat. Ya, zat. Permen ini rasanya manis. Manis. Nah, manis ini hal yang wajib nempel di permen selagi permen itu ada. Lamun permen apa ya mah? Mana manis? Otomatis hilang. Pan aya teh hari ieu. Paham ya? Betul. Ya nu Permen katingali. karet. Nu katingali teh amis ta permen. Amen. Mana amisna? Di jerona. Mana amisna? Di jerona ieu teh aya di jerona ge. Mana amis? Amisna mana? Makanya disebut suatu hal, keadaan. Lebih jauhnya lagi sifat. Ada penyebab kenapa dinamakan hal atau suatu keadaan karena jadi jelas tadi. Wa makna kauniha hal innaha lam tartaqi ila darajatil mawjud. Dikatakan suatu hal karena tidak sampai muncul ke derajat ada. Tidak sampai muncul ke derajat ada. Ayat ke amisna. Ayat sama permen ayat. Tinggali ke seolah tidak ada. Jadi patokannya dia teh hisi panca indera. Hatta tusyahada sehingga terlihat, berarti tidak naik ke tingkat muncul atau tingkat ada karena memang tidak terlihat. Atau juga dikarenakan tidak sampai turun ke derajat tidak ada. Ayat ke habis teh ayat, tapi buktinya dekati sampai disebut ayat, sampai disebut ke ayat di tengah-tengah. Namun sababnya, sabab termasuk hal yang bergantung pada suatu dan hal itu ada di mana adabnya paham. Misalnya saya lagi marah, itu marah, itu nyewot, ini jama, tanya nyewot, ditunjuk nah, tanya lagi nyewot, cuma tinggal nyewot, marah. Padahal yang terlihat itu zatnya kan, ya tetapi ya kita beramuk, ini bagus. Barang pada jenguk di bawah kena balik misal gitu, uring-uringan gitu, berondong terus pada buku siapa dipakai sekolah hari nyawa untuk akhirnya ditolak itu jadi mana ayo berondong ayo isi dah marah tapi padahal marah mah suatu sifat atau hal yang menempel di
si Dapi disidang. Kemungkinan rasa marah itu pasti terus timbul atau bahkan kadang-kadang atau suatu waktu bakal marah lagi selama si Dapinya ini pae mana mana waktu sebut budak ge dulu jawab pae yang mayus budak gitu paham ya suatu keadaan yang wajib adanya di suatu zat di mana zat itu ada atau sepanjang zat itu ada. Paham ya nya? Awas tuh. Disebut hal karena memang tidak sampai ke derajat ada dan tidak sampai juga ke derajat tidak ada. Posisinya di tengah-tengah antara ada dan tidak ada. Hitut dengan hitut. Mana zatnya hitut? Ayo zat. Hitut. Mana si Dapi hitut. Hitut. Bunga juga hitut. Pasti ya. Sehingga hal ini menjadi perantara antara ada dan tiada. Dan perantara wasit pun tengah-tengah. Barijeng hal ieu teh kan tidak diilati dengan ilat, tidak dihadirkan oleh sesuatu penyebab, asli murni karena memang nempel di suatu zat. Naon sababna? Gula amis. Bisa disebabkan yang lain, nempel kayak gitu. Kasih tahu ya. Adik-adik permen mah bisa soalnya permen habis jadi gulaan gitunya. Iya mah, non sababna gula amis. Naon sababna dek goreng. Ini ada tramandi sebenarnya itu nama nade. Kita kali kita pakai mandina. Lain hari gitu. Oke, itu disabun mah anggar. Paham ya arti dina wujud ya lebih jauhna kayak masalahnya berkaitan karena wujud hakiki dia teh. Nah, apa pembahasan? Wallahu a'lam.